Ini tanda-tanda dan ciri-ciri bahwa Anda sudah siap menikah. Di mana orang yang siap menikah itu bukan hanya sekedar menikah. Mereka membangun hubungan, mereka membangun keluarga. Jadi kalau kalian menikah, kalian harus siap membangun, bukan sekedar menikah. Itu adalah salah satu ciri utama kalau orang sudah siap. Tentunya dia sudah mampu untuk membangun hubungan keluarga, pernikahan. Lalu yang kedua, tanda kalau kamu sudah siap untuk menikah itu adalah sudah dewasa secara emosional. Secara emosional Anda sudah dewasa. Itu sudah menjadi tanda kalau Anda sudah siap untuk menikah. Yang kedua, pola pikir Anda dewasa. Memiliki pola pikir yang dewasa. Bukan hanya untuk senang-senang semata, tapi untuk jangka yang panjang. Lalu yang ketiga, yang keempat ya, bisa komunikasi secara sehat. Orang dewasa itu punya cara berkomunikasi dengan sehat. Berbeda dengan anak-anak remaja. Ketika dia berkomunikasi masih pakai kata-kata kotor, masih pakai hal-hal yang buruk. Tapi orang dewasa itu kalau berkomunikasi dengan cara yang sehat. Bukan hanya itu saja sih. Lalu yang kelima, sudah mampu bertanggung jawab. Kalau kalian menikah, tentunya kalian punya tanggung jawab. Tentunya orang yang siap menikah, dia sudah mampu untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga bertanggung jawab untuk pasangan hidupnya. Bahkan bertanggung jawab untuk anak-anaknya nanti. Bukan nanti sampai itu aja. Ada juga nih ciri dan tanda kalau kamu siap menikah. Kamu harus punya kesiapan finansial dasar. Punya kesiapan finansial dasar. Karena yang namanya duit, yang namanya uang, itu menjadi hal pokok ekonomi yang sangat dibutuhkan dalam pernikahan, yang sangat dibutuhkan dalam keluarga. Mau nikah aja harus pakai uang, mau resepsi aja pakai uang. Apalagi kalau sudah nikah. Tentunya kalian akan punya pikiran hidup bersama pasangan, biaya hidupnya akan bertambah karena bukan hanya satu orang, tapi 2 orang. Nanti kalau sudah punya anak, tentunya harus punya rumah, mungkin punya kendaraan, kredit rumah, atau mobil, atau motor. Harus punya kesiapan finansial. Bukan hanya itu aja, tanda orang yang sudah siap untuk menikah, dia mau berkorban dan berbagi. Orang yang sudah siap untuk menikah, dia harus mau berkorban dan berbagi bersama pasangannya. Kalau dia mau beli makan, ya tentunya dia mikirlah, masa dia makan sendiri, masa pasangan hidupnya gak makan, dia makan. Kan gak etis. Orang yang sudah siap menikah, dia mau berbagi dan juga mau berkorban. Dia kalau beli makanan, ya pasangan hidupnya juga dibelikan makanan. Toh dia juga punya tanggung jawab dengan pasangan hidupnya. Itu tanda-tanda kalau orang itu sudah mulai siap untuk menikah. Bahkan kalau kalian sudah siap menikah, tentunya kalian harus punya tujuan yang serupa, tujuan yang sama dengan pasangan kamu. Contohnya gini, kamu dan pasangan kamu punya tujuan yang sama. Sama-sama ingin mandiri, membangun rumah tangga dan punya anak. Tujuannya sama, harus bisa mandiri. Jangan ikut mertua atau ikut ibu kamu atau ikut orang tua kamu. Yang namanya sudah menikah, kita lepas dari orang tua, lepas dari keluarga. Kita membangun keluarga kecil kita sendiri.
Ya setidaknya bisa kredit rumah atau beli rumah lah. Nggak usah bagus-bagus dulu. Yang sederhana dulu nggak apa-apa. Yang penting bisa mandiri. Bisa membangun rumah tangga sendiri tanpa gangguan orang lain. Termasuk tanpa gangguan mertua ataupun orang tua kamu. Bahkan ingin punya anak, ingin punya masa depan, punya momongan. Supaya ketika kita tua nanti, ada yang akan mengurus kita, ada yang akan menopang hidup kita. Dimana tanda-tanda ini nih adalah tanda dan ciri kalau kamu sudah siap untuk menikah. Bukan hanya itu aja, punya dukungan keluarga atau lingkungan ini juga bisa menjadi tanda kalau kamu siap menikah. Tapi yang jelas saya lihat dan saya amati, hampir sebagian besar pernikahan yang ada di Indonesia, faktor utama yang sangat penting dan teramat penting bagi keluarga, apalagi yang menikah, itu faktor finansial atau faktor ekonomi, masalah duit, masalah uang. Itu sangat penting dan teramat penting. Banyak rumah tangga yang rumah tangganya itu kacau karena nggak punya uang. Banyak istri yang marah-marah kepada suami karena suaminya pemalas, nggak mau kerja, uangnya dikit. Mau beli kebutuhan rumah tangga, mau beli susu buat anak atau beli popok, sulit dan susah karena suaminya nganggur atau penghasilannya tidak seberapa. Di mana faktor finansial atau ekonomi, uang itu sangat berpengaruh dalam pernikahan. Masa toh kita mau nikah asal nikah, mau nikah cuma modal cinta, kan ya nggak mungkin, nggak memper gitu kan. Zaman sekarang sih cinta boleh-boleh aja sih kita cinta, boleh. Tapi ingat, semuanya pakai uang. Bukan kita mata duitan, tapi kita lihat realita dan kenyataan. Memang uang tidak dibawa mati, tapi orang yang sudah berumah tangga tanpa uang, mereka bagaikan hidup bersama kematian. Hidupnya itu terasa mati. Mau makan susah, mau beli apa-apa susah. Hidupnya terasa mati tanpa uang. Memang uang itu menjadi biang masalah atau biang kerok untuk masalah. Tapi kita harus ingat, banyak masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Walaupun tidak semua masalah, tapi sebagian besar masalah di dunia ini dapat diselesaikan dengan uang. Mau bangun rumah pakai uang, mau ke kamar mandi, mau berak pakai uang, mau beli makanan pakai uang. Segala masalah yang ada di dunia ini sebagian besar bisa diselesaikan dengan uang. Banyak orang terlalu berpikir negatif tentang uang. Kita perlu sadar, uang itu hanya alat. Uang itu alat untuk melancarkan kehidupan, sebagai alat transaksi. Baik dan buruknya itu tergantung persepsi kita, tergantung cara pandang kita terhadap uang. Orang yang bijak dalam mengelola uang tentunya hidupnya akan jauh lebih tenang daripada orang yang asal-asalan menggunakan uang. Dia kerja gaji 100.000, 150.000, tapi nggak pernah punya tabungan, nggak pernah punya deposito, nggak pernah punya tabungan untuk jangka panjang. Nanti masa depannya mau seperti apa, mereka nggak mikir. Tapi orang yang bijaksana mengelola uang, walaupun kelihatannya sederhana, apa adanya, dan seakan-akan kok hidupnya gitu-gitu aja, tapi ingat, di masa depan
akan terjadi perubahan hidup. Mungkin dia akan menggunakan tabungannya untuk membuka usaha, membuka berdagang, atau punya toko, atau mungkin akan beli rumah, beli mobil, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, bijaksanalah mengelola uang dalam keluarga.